Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membacakan jawaban BKN atas semua pertanyaan kalian, ya. Apa saja pertanyaannya dan apa saja jawabannya BKN? Mari kita simak. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah tes swab PCR antigen harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah? Jawaban dari BKN, tidak. Bisa dilaksanakan di swasta maupun pemerintah, yang penting valid. Nah, saran dari saya, eh, lakukanlah swab atau PCR atau antigen itu di link Kemenkes. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Itu ada lab swasta juga ada, pemerintah juga ada. Itu nanti yang langsung ngelink ke Peduli Lindungi. Jadi lebih valid ya, untuk menjamin kevalidan, karena kalian tahu sendiri bahwa BKN itu agak strict. Maksudnya strict itu gimana? Masalah materai kemarin kan juga ada yang comot sana comot sini ketahuan. Nah, kita kan nggak tahu apakah lab yang kita kunjungi itu valid atau tidak. Yang jelas kalau kita ikut di listnya yang nanti akan saya share di kolom deskripsi, itu pasti valid karena itu langsung dari pemerintah sendiri, gitu ya. Lanjut ke soal pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah peserta wajib divaksin dosis pertama? Jawaban dari BKN, ini yang paling sering banyak kalian tanyakan, yaitu mengacu pada rekomendasi Satgas Penanganan COVID, peserta Jawa Bali atau Jamali itu wajib sudah divaksin. Ada kecualinya, yaitu ibu hamil, komorbid dan penyintas atau kondisi kesehatan medis tertentu itu yang tidak bisa divaksin. Tapi syaratnya harus membawa surat keterangan dokter dari vaskes pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Dokter pemerintah ya, bukan dokter swasta. Oke, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ketersediaan vaksin di daerah Jamali tertentu terbatas atau sulit didapat? Nah, ini karena ketidakmerataan vaksin ya. Jawaban dari BKN, yang pertama, Pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat tentang ketersediaan vaksin dan mobilisasi percepatan vaksinasi. Yang kedua, jika ketersediaan vaksin pada H-3 sebelum hari H, misalkan tanggal 2 berarti nanti tanggal 30 atau 29 Agustus, itu Pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin, gitu ya. Ini kabar baiknya, tapi kalian harus usaha dulu. Siapa tahu panselnya itu tetap mewajibkan padahal kalian kesusahan mencarinya, gitu ya. Usahanya harus ekstra. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang keempat, yaitu jika hasil swab atau antigen jelang seleksi ternyata positif atau reaktif, apa langkah yang bisa diambil peserta untuk tetap bisa ikut seleksi? Yang jawaban dari BKN, peserta yang dinyatakan positif COVID, H-1 ujian, silakan melapor kepada instansi untuk diajukan penjadwalan ulang dengan mengusulkan kepada BKN. Laporan kepada instansi harus dilakukan minimal H-1. Jika dilaporkan sesudah jadwal ujian, maka dinyatakan tidak hadir. Jadi minimalnya H-1. Kenapa H-1? Karena rapid antigen itu 1 kali 24 jam. Jadi H-1 sampai nanti hari H. Tapi kalau setelah hari H itu dihitung tidak hadir. Seperti itu ya jawaban dari BKN. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan kelima, bagaimana jika pada hari H peserta ternyata dinyatakan positif? Nah, itu tadi sebelumnya kan H-1 ya, kali ini hari H. Jika pada hari pelaksanaan ujian peserta dinyatakan positif, maka peserta melapor ke instansi untuk ditempatkan di ruang khusus peserta COVID-19 di titik lokasi atau diusulkan penjadwalan ulang setelah sesuai rekomendasi tim kesehatan di Tiklok. Jadi nanti misalkan di sana pemindaian suhunya lebih dari 37 atau bagaimana, nanti bisa dijadwalkan ulang atau tes di situ. Seperti itu ya. Dengan suasana yang tidak nyaman tentunya. Karena apa? Karena harus di ruang terbuka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Nah, pertanyaan ke-6, kapan peserta mengisi formulir deklarasi sehat?
yaitu peserta mengisi deklarasi sehat itu terdapat di website ssacasnpkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum ujian sampai H-1 sebelum ujian. Itu nanti dicetak, ditandatangani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ketujuh, yaitu memungkinkan tidak instansi di masing-masing lokasi itu memfasilitasi PCR atau antigen. Nah, ini pertanyaan yang banyak juga. Panselnas tidak merekomendasikan adanya kerumunan peserta di T-Clock. Tujuannya untuk menjaga keselamatan semua pihak, baik sesama peserta maupun pihak penyelenggara termasuk masyarakat di masing-masing T-Clock. Jadi, Panselnas tidak merekomendasikan adanya swab PCR atau antigen di lokasi. Jadi kalian harus dari rumah sudah bawa hasilnya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-8 yaitu bagaimana jika peserta yang pernah positif yang isoman mendapatkan surat rekomendasi tidak bisa divaksin? Silakan melapor ke pihak Satgas Covid setempat meminta surat keterangan dari dokter atau vaskes pemerintah bahwa peserta belum dapat divaksin karena kondisi medis, seperti itu ya. Harus melapor ke dokter pemerintah juga ini. Jadi yang penyintasnya itu kan juga bisa lapor ke surat keterangan dokter itu karena nggak bisa divaksin tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita ke pertanyaan 9, yaitu bagaimana jika peserta ujian membawa vaksin atau surat PCR antigen yang dipalsukan. Peserta yang terbukti membawa surat vaksin atau surat PCR palsu akan otomatis digugurkan atau didiskualifikasi dari kepesertaan seleksi karena dianggap melakukan penipuan. Jadi jangan sekali-kali membawa surat yang abal-abal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, kapan jadwal rinci SKD dan seleksi kompetensi non-guru di setiap instansi diterbitkan? Jawaban dari PKN yaitu pelaksanaan SKD dan seleksi kompetensi P3K non-guru itu dimulai tanggal 2 September. Khusus untuk T-Clock seluruh kantor PKN baik pusat maupun regional maupun UPT. Sementara untuk mandiri itu dimulai dari 14 September. Silakan dipantau pengumuman T-Clock di masing-masing instansi. Jadi silakan rajin-rajin membuka webnya instansi masing-masing atau telegramnya masing-masing atau media sosial lah intinya. Media sosial dari kementerian atau lembaga atau Pemda atau Pemprov masing-masing. Gitu ya. Demikian jawaban ke-10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman calon ASN. Semoga menjawab semuanya, jawaban resmi dari PKN, dan tidak ragu lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.